Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan anak, bertemu lagi bersama Budia dalam pembelajaran tematik 6F subtema ketiga, pembelajaran 4 hingga 6. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Jadi kalian simak videonya dengan baik ya. Kita awali dengan pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini yang akan kita bahas adalah mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dan sudah tahu bagaimana sih bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Baik, di sini sudah ada teks pembukaannya, Budia bacakan ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, ya ada pokok kaidah negara yang fundamental. Di antaranya tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama tujuannya itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kaidah yang kedua yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Pernyataan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu tersimpul dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, hal tersebut merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum. Yang ketiga, kaidahnya yaitu bentuk negara dan jenis kedaulatannya. Pernyataan yang menyimpulkan kalimat tersebut yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di dalam negara yang terbentuk republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Nah, keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan konstitusi negara atau kekuasaan negara. Dan sebagai mewujudkan kehendak negara, sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan menurut John Budin ya. Jadi yuridis ini artinya kekuasaan. Dan menurut John Budin ini kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyatnya tanpa suatu pembatas undang-undang.
Nah, oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ingat, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan, yaitu pemerintah. Bila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah. Nah, berikutnya yaitu dasar negara. Pernyataan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan dasar negara ini tersimpul dalam kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu ya, kalimat-kalimat tersebut itu merupakan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita, ya, asasnya. Pokoknya dasar negara kita tuh berlandaskan Pancasila. Dan kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat ya yang ada di dalam Pancasila atau dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, menurut pembukaan UUD 1945 tadi, yang menjadi dasar negara adalah kelima asas yang disebutkan di atas yang terkenal dengan nama Pancasila. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila dan itu ada di pembukaan UUD 1945. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5 dan 6 ya. Kita akan membahas baliho. Kalian pasti sudah tahu ya baliho dan kita sudah pernah belajar di pembelajaran sebelumnya. Kita ulangi lagi ya agar kalian lebih paham. Nah, baliho ini apa sih? Yaitu suatu media atau sarana promosi, sama seperti iklan, yang mengandung unsur memberitahukan suatu kegiatan atau event. Event itu acara yang berkaitan dengan halayak umum atau masyarakat. Nah, istilah baliho ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti menyampaikan. Apa yang disampaikan melalui baliho adalah pesan yang tersirat, ya, promosi, iklan, atau pemberitahuan yang sifatnya agar diketahui oleh halayak umum. Baliho juga sangat berhubungan dengan media berpromosi suatu produk. Ya, sama seperti reklame ya, sama-sama memberitahukan informasi secara tersirat, ada promosinya, iklan, yang intinya itu informasi tersebut ditujukan kepada halayak umum. Nah, baliho ini untuk apa sih? Yaitu untuk menaikkan penjualan atau market serta menaikkan pamor atau popularitas dari pengiklanan. Ciri-ciri baliho itu antara lain, baliho dibuat untuk mempromosikan suatu event atau acara atau suatu produk ya yang khusus kepada halayak umum. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki ukuran yang besar sehingga mudah terlihat oleh halayak luas. Yang ketiga, biasanya ditempatkan di pinggir jalan yang bisa dilihat oleh halayak umum. Dan yang keempat, proses pemasangan dan pembongkarannya cenderung mudah dan cepat. Jadi biasanya baliho ini sering banget ya diganti. Kalau misalkan sudah tidak berlaku ya diganti. Fungsi dan manfaat baliho sendiri yaitu untuk menyampaikan materi iklan kepada masyarakat luas. Baliho sebagai media promosi yang mudah dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu besar. Sebagai promosi kontemporer dan dapat dilakukan secara instan. Nah, jenis baliho ini banyak ya. Ada 5 jenis baliho. Yang pertama ada fleksi Korea atau fleksi Cina. Kualitas bahan keduanya tidak jauh berbeda. Terus yang kedua ada fleksi Jerman. Nah, baliho ini dengan kualitas bahan yang lebih bagus dan harganya pun lebih mahal. Kalau bagus pasti kualitasnya, kalau kualitas bagus pasti harga lebih mahal. Jenis bahan ini memiliki pori-pori bahan yang lebih halus daripada fleksi Cina maupun Korea. Yang ketiga ada Abadros, baliho dengan kualitas lebih bagus untuk baliho kategori indoor. Kelebihan dari bahan ini memiliki permukaan halus sehingga membuat hasil desainnya lebih fokus. Yang keempat ada baliho vertikal. Baliho vertikal yang berukuran 2x3 meter atau 4x6 meter biasanya dibuat dengan bahan kain atau kertas, papan atau triplek dan dipasang pada tiang. Yang kelima, ada baliho horizontal. Baliho yang berukuran 3x4 meter ini ya pada umumnya dibuat dengan bahan kain,
kertas striker atau triplex dengan konstruksi atau bangun ya yang lebih kokoh. Nah, itu tadi jenis baliho yang berdasarkan cara pembuatannya atau penggunaannya ya. Itu ada fleksi Korea, fleksi Jerman, abrados, vertikal, horizontal dan lain sebagainya. Ya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik hari ini. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.